Tuhan Yesus menghendaki agar kita senantiasa membangun persekutuan melalui ibadah dan ketaatan dan ketekunan. Sebab itu kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita kembali akan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri untuk memulai persembahan ini, memulai persekutuan bersama dengan Tuhan. Nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 15 bait 1 dan bait yang ketiga. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur karena dapat berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan sesama saudara-saudara seiman melalui ibadah ini. Kuatkanlah iman kami agar kami tidak putus asa dalam menjalani hidup ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya melalui doa, nyanyian, dan kebenaran firman Tuhan serta kebersamaan dalam ibadah ini dapat memberikan kekuatan baru bersama Tuhan senantiasa. Inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi, nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasil. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 162 bait yang pertama dan yang kelima. Siap
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Ya Tuhan, berkuasalah melalui firman-Mu atas hidup kami. Kiranya melalui firman yang kami baca dan renungkan bersama ini, ada tuntunan indah untuk kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam kasih Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23 yang menyatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku melakukan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan mohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan mohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Esra dengan hati yang penuh dengan sukacita menyambut berita bahwa bait Allah di Yerusalem telah berdiri. Tetapi ada satu hal yang masih dibutuhkan oleh umat Tuhan di sana, yaitu pengajaran firman Tuhan. Pembuangan ke Babel telah membawa satu proses kesadaran yang baru dalam kehidupan umat, bahwa ketidaktaatan kepada Taurat Tuhan maka akan mendatangkan hukuman. Oleh karena itulah selama proses mereka berada di Babel sampai kemudian mereka dipulangkan, mereka memulai sebuah pola kehidupan yang baru, yaitu dengan berupaya untuk memulai proses pembelajaran dan juga belajar untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hal inilah peran Esra menjadi sangat penting. Ia punya kerinduan untuk dapat mengajarkan Taurat Tuhan itu kepada mereka. Dan karena itulah ia memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan bersama dengan sebuah rombongan yang sangat besar untuk menuju ke Yerusalem. Ketika berjumpa dengan raja, dalam sebuah proses dialog yang ada di sana, sebetulnya raja sudah menyampaikan tawaran kepada Esra untuk dapat menyediakan sejumlah tentara atau pasukan berkuda yang dapat mengawal. Tetapi di hadapan raja, Esra memilih untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Ia berkata, sebagaimana kita dapat lihat dalam ayat 22, dikatakan, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang
yang meninggalkan dia. Jadi karena itulah ketika perjalanan itu dimulai, mereka lalu kemudian tiba di tepi sungai Ahawa. Di situ mereka berkemah selama kurang lebih 3 hari. Nah, ketika mereka beristirahat itulah Ezra baru menyadari ada sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Persoalan yang pertama adalah muncul kesadaran bahwa tidak ada orang Lewi di antara rombongan itu. Padahal tenaga orang Lewi itu sangat dibutuhkan dalam proses pelayanan di Bait Allah. Lalu kemudian Ezra mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di Kasifia untuk kemudian dapat mengirimkan tenaga orang-orang Lewi. Masalah pertama sudah selesai. Sekarang muncul masalah yang kedua yang jauh lebih rumit. Kali ini Ezra baru memikirkan tentang masalah keamanan dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ada perempuan dan anak-anak yang ikut dalam rombongan. Selain itu juga ada beberapa harta benda dari emas dan perak yang nantinya akan dipersembahkan kepada Tuhan di Bait Allah. Nah, ini tentu bisa mengundang niat-niat yang jahat dari pihak-pihak yang tidak senang dengan rencana kepulangan mereka dan juga dari para perampok. Repotnya lagi, rombongan ini tidak memiliki orang-orang yang terlatih untuk menggunakan senjata. Menghadapi persoalan ini, kita lihat Ezra tetap konsisten pada imannya. Ia tidak mau meminta bantuan kepada raja. Ia memilih tetap bersandar kepada Tuhan. Dan ia mau agar semua orang yang ada dalam rombongan itu juga memiliki iman yang sama. Karena itulah ia mengajak semua orang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa. Satu permintaan yang diajukan di hadapan Tuhan adalah agar ia berkenan melindungi mereka di sepanjang perjalanan menuju Yerusalem. Dan kalau kita baca dalam ayat 23, kita membaca di sana bagaimana Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam renungan kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang pemahaman akan puasa dan doa. Puasa yang dipahami dalam kehidupan iman orang Israel tentu saja berbeda dengan puasa yang dilakukan untuk tujuan kesehatan, misalnya dalam bentuk pantangan atau larangan. Atau juga dengan diet misalnya, untuk menurunkan berat badan. Itu hal yang berbeda. Pada zaman dahulu, saudara-saudara, sangatlah umum ya, para imam dari agama-agama di luar iman orang Israel melakukan proses penyiksaan diri sebagai cara untuk dalam tanda kutip memaksa para dewa atau ilah untuk memenuhi keinginan mereka. Itu bisa kita lihat prakteknya dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 28. Nah, orang Israel lalu kemudian mengubah bentuk itu dengan tidak lagi mempraktekkan proses penyiksaan diri, tetapi lalu diubah menjadi praktek puasa. Di satu sisi puasa juga dikaitkan dengan permohonan khusus yang disampaikan umat kepada Tuhan. Namun di sisi lain, puasa tidak dilihat sebagai cara untuk dalam tanda kutip memaksa Tuhan. Karena orang Israel mengimani bahwa Tuhan itu punya otoritas atau kekuasaan atas manusia dan Tuhan tidak bisa dipaksa untuk mengikuti keinginan manusia. Dan secara khusus orang Israel juga mengimani bahwa Tuhan itu secara khusus juga memperhatikan kehidupan mereka yang lemah, tertindas dan tidak memiliki pengharapan apapun dari pihak lain selain daripada Tuhan. Jadi karena itu selama berpuasa kita disadarkan betapa kita itu sangat lemah dan tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan.
Kalau misalnya dicontohkan puasa itu dengan kaitan dengan makanan, kalau tanpa makanan saja kita tidak mampu untuk bertahan, bagaimana kita kemudian dapat melanjutkan hidup tanpa Tuhan? Berpuasa merupakan momen yang tepat untuk menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya kita tidaklah berdaya, dan kemudian kita belajar untuk menyadari bahwa hidup kita itu sangatlah bergantung pada topangan tangan Tuhan. Itu sebabnya puasa memiliki makna yang penting dalam kehidupan iman, dan inilah yang kemudian kita warisi juga sebagai para pengikut Kristus. Artinya jika kita ditanya, bolehkah orang Kristen itu berpuasa? Maka jawabnya adalah tentu saja boleh. Orang Kristen boleh berpuasa asal dengan pemahaman yang tepat. Pertama, jika puasa dilakukan berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan, maka yang harus diutamakan adalah bukan hasil dari puasa itu, melainkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya puasa yang kita lakukan di dalam iman Kristen tidak sama dengan praktek puasa dalam pemahaman orang-orang yang berpuasa dalam kegiatan bertapa, misalnya di tempat-tempat yang keramat. Ya. Puasa adalah menunjukkan bukti komitmen iman kita pada kuasa Tuhan. Puasa adalah bukti kita tunduk pada otoritas yang Tuhan miliki. Jadi apapun hasilnya, jika kita sudah berpuasa, maka kita harus menerimanya sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Jadi bukan karena puasa itu, ya, lalu kemudian Tuhan memenuhi keinginan kita, kita katakan bahwa kita berhasil. Lalu kemudian kalau kita sudah berpuasa ternyata tidak sesuai hasilnya, lalu kemudian kita kecewa. Ya, tidak demikian. Tapi kita harus betul-betul menghormati otoritas Tuhan dalam hidup kita. Kedua, jika puasa itu kita lakukan dalam kaitan hari raya. Nah, ini kan sudah mau dekat masa menjelang sengsara, Jumat Agung, Paskah. Biasanya kita sudah mulai ada ajakan untuk berpuasa. Maka kembalikanlah praktek puasa itu dalam proses untuk memperkuat relasi kita secara pribadi atau keluarga bersama dengan Tuhan. Jadi puasa dilakukan bukan karena ikut-ikutan dengan orang lain, tapi memang karena ingin meningkatkan kualitas iman kita untuk lebih dalam bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan menuju masa depan. Dengan demikian, bagaimana praktek puasa itu dilakukan dalam kaitan hari raya? Nah, itu tentu diserahkan pada diri kita masing-masing. Misalnya mau berpuasa dengan pantang makanan, silahkan. Mau berpuasa dengan pantang rokok atau tidak pegang HP sama sekali, ya monggo saja. Mau seharian atau setengah hari, ya silahkan diatur dalam komitmen secara pribadi bersama dengan Tuhan. Nggak ada masalah dengan itu. Ya. Lalu yang ketiga, lakukanlah puasa itu dengan sukacita dan jangan dengan muka yang muram. Ya. Jadi jangan jadikan praktek puasa itu sebagai ajang pamer di hadapan orang lain. Ya. Nah, itu bisa kita baca dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Jadi saudara-saudara, berpuasa itu tentu membawa manfaat yang besar bagi hidup iman kita. Namun tidak berarti bahwa orang yang berpuasa itu punya iman yang lebih besar dan hidupnya lebih rohani daripada orang yang tidak berpuasa. Karena di hadapan Tuhan, praktek puasa itu hanya satu bagian saja dari kehidupan iman dan yang sifatnya tidak mengikat. Tapi kita juga dikuatkan bahwa puasa pun bisa mendatangkan kuasa yang besar atas permohonan doa kita seturut dengan kehendaknya. Jadi bagi yang biasa berpuasa, ya silahkan dilanjutkan dengan motivasi yang benar. Bagi yang baru mau belajar puasa,
ya silahkan terus berkomitmen. Bagi yang tidak puasa, jangan kecil hati, karena iman kita tidak diukur dari situ. Mari kita semua dalam proses itu tetap bertumbuh dalam kehidupan iman kita, dan kita makin mengasihi Tuhan senantiasa dalam seluruh perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 298 bait pertama dan kedua. Waktu doa yang kudus, kala hati geluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengarkan keluh anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang bergesa, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk membawa seluruh kehidupan kami dalam setiap doa bersama dengan Tuhan. Kami ingin berdoa dalam kehidupan kami sekeluarga pada saat ini. Biar kiranya senantiasa Tuhan memberkati kehidupan kami. Jikalau saat ini ya Tuhan ada pergumulan yang tengah kami alami, kami mau serahkan semua juga dalam tuntunan Tuhan. Ajarlah kami untuk terus bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa rindu dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, nyanyian, bahkan juga dalam saat merenungkan akan firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar supaya terus membangun kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan saudara kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan di dalam kondisi sakit. Allah Bapa di sorga, Engkau adalah sumber kekuatan dan kesembuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu biarlah kiranya Engkau juga hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan berkarya melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan juga dalam waktu perawatan yang mereka alami. Tuhan kiranya campur tangan, sehingga melalui iman mereka, apa yang ada dalam kuasa Tuhan akan hadir untuk memberi kesembuhan bagi saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini.
Tuhan, masih banyak orang yang saat ini tengah mengalami kondisi yang terdampak akibat pandemi ini. Banyak orang yang masih tertular, banyak orang yang masih menjadi potensi dalam penularan, banyak juga orang yang mengalami dampak di dalam kehidupan ekonomi yang sekaligus mempengaruhi dalam penghasilan atau juga pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, kami mau berdoa biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai dan memberi kekuatan bagi kami semua untuk tetap bertahan dalam hidup iman kami di tengah-tengah pandemi ini. Ajar kami untuk senantiasa semakin mempercayakan hidup kami dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memberi bagi kami kesehatan dan perlindungan sehingga kami semua dijauhkan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemi ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang bekerja sebagai tenaga medis maupun relawan. Tuhan kiranya juga yang menyertai dalam setiap aktivitas mereka. Kami juga ingin berdoa dan menyerahkan dalam setiap upaya pelaksanaan vaksinasi yang saat ini tengah berlangsung. Tuhan kiranya juga campur tangan dalam proses penyediaan vaksin, bahkan juga pada saat distribusi, bahkan juga untuk kehidupan setiap orang yang menerimanya. Tuhan kiranya juga yang akan campur tangan. Kami berdoa Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu, dan kami percaya Tuhan memiliki kuasa yang besar atas seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan ya Tuhan seluruh hidup kami bersama dengan Tuhan, dan tuntunlah kami untuk tetap senantiasa berpengharapan dalam segala sesuatu. Kami serahkan juga ibadah yang kami lakukan pada saat ini bersama dengan Tuhan. Biar kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kami yang saat ini bertugas, baik sebagai presbiter, baik kami sebagai organis, pemandu pujian, dan juga kameramen, juga kami semua yang ada di rumah. Tuhan kiranya juga memberkati dalam kesehatan untuk tetap hadir bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 107 ayat 31 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama dan yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus bagi kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber hidup dan sumber berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Saudara-saudara, marilah kita senantiasa menyerahkan diri di dalam tuntunan Tuhan dengan segala karyanya yang besar dan ajaib atas hidup kita. Waktu doa yang kudus di cobaan berat, ada juru selamat percaya teguh, Ia pasti memberi kelepasan penuh, libur hati terluka. Oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh betapa indahnya. Dalam doa yang kudus harus yakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan bimbang resah, libur hati terluka. Oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh betapa indahnya. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.